Dika menarik selimut sampai ke leher. Coba mendengarkan, mencoba memastikan, dan semakin dia mendengarkan, langkah kaki yang sangat kecil. Tok, tok, tok. Kalau ini cuma mimpi waktu gue kecil, kenapa bekas gigitannya masih ada sampai sekarang? Pernah gak sih cuy, lo itu punya kebiasaan aneh yang sampai sekarang pun masih lo lakuin? Padahal lo sendiri tahu itu semua gak masuk akal cuy. Misalnya, ada orang yang gak bisa tidur kalau pintu lemarinya kebuka. Ada yang selalu cek kolong tempat tidur. Ada yang kalau ke kamar mandi malam-malam itu harus nyanyi. Dan ada juga orang yang gak pernah mau berjalan dalam rumah yang gelap. Bukan karena penakut, bukan karena parno, tapi karena mereka itu pernah ngalamin sesuatu yang gak bisa dijelasin. Sesuatu yang cukup terjadi sekali, tapi cukup buat ngubah hidup mereka selamanya. Nah, cerita kali ini cuy, datang dari sebuah kejadian yang sebenarnya tuh sangat sederhana. Gak ada rumah angker, gak ada ritual, gak ada hutan, gak ada pocong, gak ada kuntilanak. Cuman seorang anak kecil. Ya, kalian gak salah dengar. Cuma seorang anak kecil. Sebuah rumah biasa. Dan satu malam yang harusnya berjalan seperti malam-malam lainnya. Tapi cuy, sampai hari ini nih, orang itu masih selalu menyalakan lampu kemanapun dia pergi. Karena dia tahu cuy, kegelapan di rumah itu kadang bukan sesuatu yang sepi. Di tahun 2003, daerah pinggiran Surabaya, saat itu internet belum seperti sekarang ya cuy. YouTube belum jadi tempat yang buat menghabiskan malam. TikTok belum ada sama sekali. Ya kalau mau hiburan, biasanya orang-orang tuh pada nonton TV cuy, main PlayStation di rental, atau kumpul-kumpul di rumah saudara. Dan malam itu, Dika itu melakukan hal yang sangat normal untuk anak umur 7 tahun. Dia ikut orang tuanya berkunjung ke rumah tantenya, rumah 2 lantai. Ya ramai, banyak sepupu, banyak makanan, dan yang paling penting nih cuy, ada ruang buat anak kecil yang dijadikan ruangan buat nonton, tempat favorit anak-anak. Awalnya semua berjalan biasa, sampai Dika sadar sepupu-sepupunya sedang nonton film yang dilarang untuk anak-anak. Yep, film horor. Kalau dipikir sekarang sih, mungkin filmnya sih nggak serem-serem amat ya. Tapi cuy, buat anak umur 7 tahun, itu cukup jadi mimpi buruk buat seminggu. Dari tangga, awalnya tuh Dika cuma ngintip layar televisi. Dan di layar itu ada makhluk-makhluk kecil. Tubuhnya mungil, mulutnya itu penuh gigi, lalu memakan korbannya pelan-pelan, diam-diam, tanpa suara. Saat itu cuy, Dika itu langsung terpaku. Sebagian dirinya tuh ketakutan. Dan seperti semua anak kecil yang pernah hidup, rasa penasaran bakalan selalu menang. Jadi saat itu dia cuma duduk, diam, menonton. Meskipun sudah berkali-kali dilarang. Dan beberapa menit kemudian, ibunya menemukan dia. Dika! Si Dika saat itu langsung kaget. Udah dibilang jangan nonton begituan. Saat itu semua sepupunya pun langsung ketawa. Ayahnya ikut turun dan wajahnya kesal. Hingga pada akhirnya Dika pun disuruh naik ke atas. Dan sepanjang perjalanan pulang,
Bisa ditebak? Si Dika ini masih dimarahi sama ibunya. Tapi anehnya cuy, si Dika ini justru merasa sedikit aman saat dimarahi. Karena selama ayah dan ibunya itu ngomong, fokus pikirannya itu teralihkan. Dia itu gak perlu memikirkan monster-monster kecil yang bertaring itu. Namun, ketika mobil memasuki kompleks rumah, semuanya mulai berubah. Karena cuy, saat itu rumah mereka terlihat gelap, sepi, dan tiba-tiba semua adegan film tadi itu muncul dari kepalanya. Makhluk kecil, gigi tajam, korban yang sedang tidur. Dan saat itu Dika cuma bisa nelan ludah. Dan malam itu cuy, untuk pertama kalinya dia berharap tidak jadi tidur. Meski begitu cuy, orang tua ya bisa dibilang mempunyai kemampuan yang aneh ya. Mereka itu bisa membuat masalah yang besar menjadi kecil. Setelah sampai rumah, ibunya si Dika ini membuatkan susu hangat. Dan ayahnya bercanda lagi soal monster film tadi. Mereka bilang itu cuman efek spesial, cuman acting, cuman film, gak pernah nyata. Dan di saat itu juga si Dika ini perlahan-lahan menjadi tenang. Dia bahkan sempat ketawa, lalu ngantuk, dan kemudian masuk kamar. Lalu ya tidur. Ya tidurnya saat itu Dika tuh cepat sekali cuy. Seolah ketakutan yang tadi saat nonton film itu masih ada. Tapi masalahnya cuy, beberapa ketakutan itu tidak tidur bersama kita. Mereka cuma menunggu kita buat membuka mata. Dan entah jam berapa ya cuy, mungkin bisa dibilang jam 2, Dika saat itu terbangun. Bukan karena mimpi buruk, bukan karena suara aneh. Dia itu cuma ingin ke kamar mandi. Ya, itu saja. Hal yang sangat biasa ya. Saat itu si Dika ini duduk di tempat tidurnya, ngucek mata lalu turun. Rumah saat itu dalam keadaan gelap. Tapi si Dika ini hafal dengan rumahnya cuy. Dia tahu letak kursi, tahu arah kamar mandi. Jadi saat itu si Dika ini gak pernah nyalain lampunya. Dan lagi pula cahaya lampu jalan masuk dari jendela. Sedikit sih, tapi cukup. Atau setidaknya dia pikir cukup. Sampai akhirnya dia pun selesai dari kamar mandi. Gak ada apa-apa, gak ada suara aneh, gak ada bayangan, gak ada kejadian yang menyeramkan. Dan justru itulah yang membuatnya terasa lebih nyata. Karena cuy, ketika sesuatu yang mengerikan benar-benar terjadi, biasanya didatang setelah momen yang sangat biasa. Si Dika saat itu keluar dari kamar mandi. Dika ngerasa haus. Dia pun menuju ke dapur cuy, ngambil gelas, minum air, berdiri beberapa saat. Dan si Dika ini masih setengah ngantuk, masih belum sadar sepenuhnya. Lalu si Dika ini berjalan menuju tempat rak piring. Dan ada sebuah wastafel buat cuci piring yang berada di sudut dapur. Cahaya jalan dari luar ya hanya membentuk siluet benda-benda. Semua saat itu terlihat samar, abu-abu, kabur, sunyi. Dan tepat saat dia itu hendak meletakkan gelas itu cuy, sesuatu terjadi. Awalnya saat itu dia itu cuma merasakan sensasi kecil, seperti tertusuk jarum. Dan gerakannya itu cepat, bahkan sangat cepat. Dan tusukannya itu terasa amat sangat tajam. Si Dika itu cuy, refleks menarik tangannya. Jantungnya mendadak berdegup lebih cepat. Ada rasa sakit. Dan rasa sakit itu nyata, bukan mimpi, bukan perasaan. Dan rasa sakit itu terasa nyata. Saat itu Dika menatap kegelapan di arah wastafelnya. Dia diam, gak bergerak, gak ada apa-apa. Tapi entah kenapa
dia itu tiba-tiba teringat dengan monster-monster di dalam film tadi. Dan untuk pertama kalinya malam itu cuy, rasa takut itu kembali lagi. Lebih besar, lebih berat, dan lebih nyata. Tangan kecilnya saat itu meraba dinding, nyari saklar. 1 detik, 2 detik, 3 detik, dan klik. Lampu dapur saat itu langsung menyala. Dan saat itulah cuy, Dika sadar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Karena di dapur itu gak ada apapun. Gak ada tikus, gak ada kecoa, gak ada kucing, gak ada serangga, gak ada benda tajam, dan gak ada yang jadi penyebabnya. Dan bahkan ya bisa dibilang gak ada jawaban. Kosong aja gitu, bener-bener kosong. Namun cuy, rasa sakit di punggung tangannya si Dika ini masih ada. Dan di saat si Dika nunduk ngelihat kulitnya, nafasnya tuh terasa seakan berhenti. Karena di sana terlihat 4 titik kecil, 2 di atas dan 2 di bawah. Seperti sesuatu yang baru saja menggigit tangannya. 4 lubang kecil, 4 titik. Kecil sih, hampir nggak kelihatan, tapi cukup dalam untuk membuat kulit si Dika robek. Dika berdiri mematung di depan wastafel dapurnya. Saat itu tangan si Dika tuh gemetar. Dia belum benar-benar mengerti apa yang sedang dia lihat, karena saat itu umurnya baru 7 tahun. Dan saat itu otak si Dika ini belum berpikir seperti orang dewasa. Anak kecil tidak langsung berpikir tentang logika. Mereka cuma bisa berpikir tentang ketakutan. Dan saat itu yang ada di kepala Dika itu cuma satu, monster. Monster dari film tadi. Makhluk kecil bertarung, makhluk yang keluar saat malam, dan makhluk yang muncul ketika orang tertidur. Makhluk yang bersembunyi di tempat gelap. Dan tiba-tiba dapur terasa berbeda. Ruangan yang setiap hari dia lihat itu, ruangan yang biasa dipakai ibunya buat memasak, ruangan yang beberapa jam lalu masih terasa normal. Dan sekarang mendadak terasa asing, sunyi. Bahkan menurut Dika itu, saat itu terlalu sunyi cuy. Dika menatap bagian bawah meja, lalu kolong kursi, lalu bawah lemari. Dan gak ada apa-apa, tetap kosong. Dan justru itulah yang membuatnya si Dika itu semakin takut. Karena kalau dia menemukan tikus cuy, setidaknya sih ada jawaban ya. Kalau ada kecoa, setidaknya masuk akal. Tapi yang dia lihat hanya ruangan dapur yang kosong. Akhirnya cuy, si Dika ini berlari ke kamar orang tuanya, ngetuk pintu dan hampir nangis. Ayahnya yang saat itu bangun lebih dahulu, setengah sadar dan masih ngantuk. Dan kemudian sih bertanya, Kenapa? Dika saat itu langsung menunjukkan tangannya. Ayahnya menyalakan lampu kamar, melihat bekas kecil itu, lalu menghela nafas. Mungkin kena garpu. Hah? Atau kena sendok. Tapi nggak ada apa-apa di sana. Udah, besok juga hilang. Kalimat yang sangat normal ya. Kalimat yang mungkin diucapkan sama semua orang tua. Dan malam itu cuy, Dika mencoba buat mempercayainya lagi. Tapi sebelum kembali tidur, dia sempat melihat ke arah lorong rumah, ke arah dapur yang gelap, ke arah tempat kejadian tadi. Dan untuk sepersekian detik, dia itu ngerasa melihat sesuatu yang bergerak, kecil, cepat, dan rendah, seperti seekor hewan. Tapi cuy, ketika si Dika ini berkedip, gak ada apa-apa. Keesokan paginya cuy, si Dika ini ngecek tangannya kembali, dan bekas itu masih ada. 2 hari kemudian, masih ada. Seminggu kemudian, masih ada cuy. Dan yang aneh,
Luka itu memang menutup, tapi bukan menghilang. Di tempat 4 lubang itu muncul tonjolan kecil, seperti bekas luka yang mengeras. Ibunya menganggap itu normal. Ayahnya nggak terlalu peduli. Dan dokter keluarga juga nggak nemuin sesuatu yang aneh. Hingga pada akhirnya hidup berjalan lagi. Seperti biasa, Sidika sekolah, main bola, main PlayStation, les matematika, berantem sama temen. Ya semuanya normal. Setidaknya di siang hari. Karena saat malam hari semuanya mulai berubah. Awalnya sangat kecil cuy, sangat sepele, dan sangat mudah diabaikan. Misalnya Dika ngerasa ada sesuatu yang bergerak di sudut matanya nih saat nonton TV. Dan saat belajar, saat mengambil minum, bayangan kecil terlihat dari sudut matanya itu bergerak sangat cepat, lalu hilang. Setiap dia menoleh, gak ada apa-apa. Dan karena kejadian itu selalu berlangsung kurang dari 1 detik, lama-kelamaan dia mulai berpikir mungkin itu cuma imajinasinya. Tapi masalahnya cuy, kejadian itu semakin sering dan semakin dekat. Saat umur 8 tahun cuy, Dika ini mulai mengalami sesuatu yang lebih mengganggu. Dia itu sering terbangun tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena suara yang aneh. Krek, krek, krek. Seperti sesuatu yang bergerak perlahan di lantai. Kadang terdengar dari dekat lemari, kadang dari bawah meja belajar, kadang dari bawah tempat tidur. Dan setiap kali suara itu muncul cuy, si Dika ini langsung nge-freeze. Dika menarik selimut sampai ke leher, coba mendengarkan, mencoba memastikan. Dan semakin dia mendengarkan, dan semakin dia mendengarkan, semakin jelas suara itu. Bukan suara rumah, bukan suara kayu, bukan suara pipa. Dari suara itu seperti ada pola, ada ritme, seperti langkah kaki yang sangat kecil. Tok, tok, tok. Berjalan, lalu berhenti. Berjalan lagi, lalu berhenti. Tepat di bawah tempat tidurnya. Dan yang paling mengerikan cuy, suara itu selalu berhenti begitu lampu dinyalakan. Selalu. Dan gak pernah gagal. Seakan sesuatu itu memang gak suka cahaya, atau gak bisa bertahan di bawah cahaya. Mulai sejak saat itu, si Dika ini punya kebiasaan baru. Dika selalu menyalakan lampu. Mau ke kamar mandi, nyalain lampu. Mau ambil minum, ya nyalain lampu. Mau ambil charger, ya nyalain lampu. Mau lewat lorong, nyalain lampu. Awalnya sih cuy, orang tuanya saat itu nganggap itu lucu dan cuman bisa berkata, "Loh kok boros listrik ya?" Si Dika ini gak pernah bisa menjelaskan. Ya karena cuy, bagaimana bisa menjelaskan sesuatu yang bahkan dia sendiri itu gak ngerti. Bagaimana caranya si Dika ini bilang bahwa setiap kali rumah itu gelap, dia merasa gak sendirian. Bahwa ada sesuatu yang selalu bergerak di luar jangkauan penglihatannya. Bahwa ada sesuatu yang mengikuti dirinya selama bertahun-tahun. Dan yang paling aneh, si Dika ini menyadari satu pola. Pola yang bisa membuat bulu kuduknya merinding. Karena cuy, setiap kali dia melihat bayangan kecil itu dan tangan yang memiliki bekas gigitan itu selalu terasa gatal. Dan persis beberapa detik sebelumnya, seakan bekas luka itu sedang memperingatkannya, atau mungkin sedang merasakan kehadiran sesuatu. Masuk usia 11 tahun cuy,
Dika ini mulai ngerasa rumahnya itu berubah. Bukan bentuknya, bukan isinya, tapi atmosfernya. Kadang cuy, saat Dika sendirian di ruang tamu, Dika itu merasa ada yang memperhatikannya. Dan saat belajar malam, dia merasa ada sesuatu di belakang kursinya. Saat mencuci tangan, dia ngerasa ada mata yang mengintip dari balik pintu dapur. Perasaan itu ya datang dan pergi. Gak pernah cukup untuk dibuktikan, tapi cuy, cukup kuat buat jantung berdetak lebih kencang. Dan setiap kali perasaan itu muncul, 4 bekas kecil di tangannya itu mulai terasa panas. Persis seperti malam pertama, persis seperti saat sesuatu menggigitnya. Dan jauh di dalam dirinya mulai tumbuh sebuah pertanyaan yang gak pernah berani dia ucapkan. Kalau memang ada sesuatu di rumah ini, kenapa cuman dia yang bisa merasakannya? Kenapa bukan ayahnya? Kenapa bukan ibunya? Dan kenapa harus dirinya? Dan yang lebih penting, apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Karena semakin lama dia hidup, semakin sulit mempercayai bahwa itu cuma luka biasa. Bekas itu gak hilang, bayangan itu gak hilang, suara itu pun gak hilang. Dan perasaan diawasi itu juga gak pernah hilang. Sampai suatu malam bertahun-tahun kemudian, ketika listrik di seluruh rumah benar-benar padam, dan untuk pertama kalinya Dika akhirnya melihat sesuatu yang selama ini hanya bersembunyi di sudut penglihatannya. Sesuatu yang ternyata sudah menunggunya sejak dia berumur 7 tahun. Ada satu hal yang selalu dipercaya Dika selama bertahun-tahun. Kalau lampu nyala, dia itu aman. Bukan karena lampu bisa mengusir hantu, bukan karena dia itu percaya tahayul, tapi karena selama ini cuy, setiap hal aneh yang pernah dia alami selalu berhenti ketika cahaya muncul. Suara langkah kecil hilang saat lampu menyala. Bayangan di sudut ruangan hilang saat lampu menyala. Perasaan diawasi berkurang saat lampu menyala. Maka tanpa sadar, lampu menjadi semacam pelindung. Dan selama bertahun-tahun, pelindung itu gak pernah gagal. Sampai malam ketika usianya udah menginjak 17 tahun cuy. Saat itu musim hujan. Hujan yang deras mengguyur sejak sore. Angin berembus kencang. Petir beberapa kali menyambar dari kejauhan. Dan malam itu, ayah dan ibunya sedang menghadiri acara keluarga. Adiknya menginap di rumah nenek. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama nih, si Dika ini sendirian di rumah. Awalnya sih gak ada masalah. Ya dia main game, nonton TV, makan mie instan. Ya seperti remaja pada umumnya ya. Sampai sekitar pukul 11 malam nih cuy, seluruh rumah mendadak gelap. Listrik saat itu padam, TV mati, kipas berhenti, dan suara hujan menjadi lebih keras. Dan entah kenapa cuy, perasaan yang selama ini tidur di dalam dirinya itu langsung bangun. Perasaan yang sama, perasaan yang udah dia kenal sejak umur 7 tahun. Ada sesuatu di rumah. Jantungnya saat itu mulai berdetak lebih kencang. Dan si Dika ini cuma bisa berkata, "Tolol." Udah gede juga. Si Dika saat itu mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Tapi tangan kanannya cuy, yang memiliki 4 bekas luka itu mulai terasa panas, sangat panas. Persis seperti saat pertama kali kejadian itu. Dika bergegas mengambil lampu senter di laci ruang tamu. Dan klik, begitu lampu senter dinyalakan, cahaya putih muncul. Saat itu perasaan si Dika ini sedikit lega. Setidaknya sekarang dia itu punya penerangan cuy. Lalu dia berjalan menuju dapur. Karena di sana biasanya ada lilin. Rumah terasa berbeda saat listrik mati. Kalau kalian sendirian di rumah saat hujan besar dan mati lampu, kalian pasti paham deh perasaannya si Dika ini. Rumah yang siang hari terasa biasa dan malam hari bisa terasa sangat asing. Lorong rumah terasa lebih panjang, sudut ruangan terlihat lebih gelap, dan suara-suara kecil terasa lebih keras. Krek. Saat ngedengar suara itu, si Dika ini langsung berhenti.
Ya, suara itu. Suara yang Dika dengar bertahun-tahun yang lalu. Krek, krek, tok, tok, tok. Suara langkah kecil, langkah yang gak mungkin berasal dari manusia. Dan kali ini cuy, suara itu gak datang dari bawah tempat tidur. Suara itu cuy, datang dari dapur, tepat di depan. Tubuh Dika saat itu nge-freeze. Dia berdiri di ujung lorong, senter saat itu berada di tangannya. Dan suara itu masih saja terdengar. Tok, tok, tok. Pelan, berjalan. Seolah-olah sesuatu sedang berputar-putar di dapur, mencari sesuatu atau nunggu sesuatu. Saat itu cuy, si Dika ini cuma bisa menelan ludah, lalu mengarahkan senternya ke depan. Dan perlahan, sangat perlahan, sorot cahaya senter itu melewati meja makan. Gak ada apa-apa. Lemari dapur kosong, wastafel kosong. Lalu cahaya senter itu berhenti tepat di depan wastafel tempat cuci piring. Tempat yang sama, tempat kejadian bertahun-tahun yang lalu. Dan saat itulah cuy, suara langkah itu berhenti mendadak. Sunyi, hanya suara hujan dan nafas si Dika. Dika saat itu gak tahu kenapa, tapi nalurinya mengatakan satu hal cuy. Jangan mendekat. Apapun yang ada di sana, jangan mendekat. Tapi ya manusia cuy, punya kebiasaan buruk. Semakin takut, semakin penasaran. Dan akhirnya Dika ini melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, lalu berhenti. Karena di bawah wastafel tempat cuci piring itu cuy, ada sesuatu. Bukan tubuh, bukan bayangan. Hanya 2 titik kecil, seperti pantulan 2 mata. Sangat kecil dan terlalu kecil untuk manusia, tapi terlalu tinggi untuk tikus. Dan yang membuat darahnya saat itu langsung dingin cuy, mata itu menatap balik dirinya. Bukan sekedar melihat, menatap. Seolah mengenali si Dika, seolah sudah lama mengenalnya. 4 bekas luka di tangan si Dika itu terasa seperti terbakar. Rasa sakit yang sama seperti malam saat berumur 7 tahun. Dan tiba-tiba ingatan yang selama ini kabur mulai muncul. Potongan-potongan kecil, momen yang selama ini bertahun-tahun gak pernah benar-benar dia pahami. Bayangan yang bergerak, suara kaki kecil, perasaan diawasi. Semuanya terhubung, semuanya mengarah ke satu hal. Makhluk itu gak pernah benar-benar pergi. Gak pernah. Makhluk itu ada di rumah sejak awal, berpindah dari sudut ke sudut, dari bawah tempat tidur, dari balik lemari, dari bawah meja. Selalu menghindari cahaya, selalu menghindari tatapan langsung. Dan selama bertahun-tahun, dia hanya melakukan satu hal, mengawasi, menunggu. Tangan Dika gemetar, sorot senter sedikit bergeser. Hanya sedikit sih, tapi cukup. Karena saat cahaya menjauh dari mata itu cuy, sesuatu bergerak. Cepat, sangat cepat. Tidak seperti manusia, tidak seperti hewan, dan terlalu cepat untuk dikenali. Hanya kilatan bentuk kecil, tubuh kurus, kepala yang tidak proporsional, dan mulutnya yang terlalu lebar. Dan makhluk itu kemudian hilang, masuk ke kegelapan rumah. Hilang gitu aja cuy. Dika saat itu berlari, nyalakan lilin, nunggu listrik kembali. Dan sepanjang malam itu cuy, si Dika ini gak tidur, gak pernah tidur sedetik pun.
Dia duduk di ruang tamu, senter di tangan, lilin menyala di meja, menunggu matahari terbit, menunggu rasa takutnya hilang. Tapi yang datang justru kesadaran bahwa selama ini dia itu mencari jawaban yang salah. Dia selalu bertanya, apa yang menggigitku? Padahal pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa makhluk itu cuma menggigit sekali? Kenapa setelah itu makhluk itu cuma mengawasi? Kenapa nggak pernah nyerang lagi? Dan semakin dia memikirkannya semakin ada perasaan gak nyaman. Karena ada kemungkinan yang jauh lebih buruk. Mungkin gigitan itu sebenarnya bukan serangan. Mungkin itu cuma tanda. Mungkin itu cara makhluk itu mengenalinya atau menandainya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Saat itu Dika pun udah tumbuh dewasa, udah kuliah, kerja, pindah rumah. Dan saat itu si Dika udah tinggal di sebuah apartemen. Tapi satu kebiasaan yang gak pernah berubah Dika selalu menyalakan lampu. Dan selalu, bahkan untuk perjalanan 3 langkah menuju dapurnya. Bahkan ketika semua orang mentertawakannya, karena gak ada seorang pun yang tahu apa yang pernah dia lihat. Tidak ada yang tahu tentang mata kecil itu. Tidak ada yang tahu tentang langkah kecil itu. Dan gak ada yang tahu bahwa 4 bekas luka kecil itu masih ada sampai sekarang. Nah, sampai di sini mungkin ada yang berpikir, ya udah, berarti itu cuma makhluk aneh yang tinggal di rumahnya. Mungkin, atau mungkin tidak. Karena bagian yang paling mengganggu dari seluruh cerita ini bukanlah makhluknya, bukan gigitan itu, bukan mata itu, melainkan satu hal yang baru disadari Dika bertahun-tahun kemudian. Dia itu gak pernah lagi melihat makhluk itu secara langsung setelah malam pemadaman listrik. Gak pernah. Tapi kadang saat tengah malam, ketika rumah benar-benar sunyi dan si Dika ini lupa menyalain lampunya, 4 bekas kecil di tangannya itu masih terasa hangat, persis seperti dulu saat pertama kali kejadian itu terjadi. Dan selalu ada satu perasaan yang muncul, perasaan bahwa sesuatu sedang berdiri di luar jangkauan penglihatannya. Bukan di depan, bukan di belakang, melainkan tepat di sudut mata manusia yang gak bisa fokus. Dia itu menunggu, diam, seolah memastikan satu hal, bahwa orang yang pernah ditandainya itu gak akan pernah benar-benar sendirian. Jadi kalau suatu malam nanti kalian terbangun untuk minum, atau pergi ke kamar mandi, atau berjalan melewati dapur yang gelap, dan muncul pikiran, gak usah nyalain lampu, mungkin lebih baik nyalain aja Karena beberapa kebiasaan aneh yang dimiliki seseorang kadang lahir dari pengalaman yang gak pernah berhasil mereka ceritakan sepenuhnya. Dan sampai hari ini nih, si Dika masih melakukan hal yang sama. Selalu menyalakan lampu setiap kali kegelapan menunggunya. Yap, dan itu tadi adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul Remember to Turn the Light On. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.